Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya dari Rizal Ramli. Bang Rizal ya. Rizal Ramli mengatakan sebagaimana dilansir oleh rmol.id ya. RMOL itu bukan Rakyat Merdeka tapi Republik Merdeka Online ya. Rizal Ramli _2 pelajaran dari Amerika Serikat, ganti presiden bisa percepat penanganan corona ya. Dia ngomong tentang Amerika Serikat ini. Tentang Amerika Serikat. Once again Amerika Serikat ya. Tapi menarik, coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang dirayakan setiap 4 Juli ya kemarin ya, terasa istimewa di tahun ini. Pasalnya Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden merayakan dengan sebuah pesta di selatan Gedung Putih yang dihadiri lebih dari 1.000 orang ya. Di Indonesia pertemuan 5 orang lebih saja tidak boleh ya. Bagaimana kontrasnya antara negara kita dan Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat semasa pemerintahan Donald Trump itu luar biasa COVID-19-nya. Pesta itu juga menjadi pertanda bahwa pandemi sudah berakhir di Amerika Serikat. Tokoh senior Dr. Rizal Ramli pun mengajak bangsa Indonesia untuk memetik pelajaran dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, di mana pergantian presiden ternyata ampuh dalam menyelesaikan kasus sebaran COVID-19. Pelajaran dari Amerika Serikat, ganti presiden kalau ingin corona cepat diselesaikan, tegasnya kepada wartawan Senin 5 Juli. Jadi diuraikan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu bahwa Presiden Amerika Serikat sebelum Joe Biden, Donald Trump, kerap menyepelekan keberadaan virus mematikan asal Wuhan, China tersebut. Selama 1,5 tahun Trump menghadapi corona, yang terjadi hanya denial dan menerbitkan kebijakan secara asal-asalan. 5 juta orang kena COVID-19 ujarnya. Setelah pergantian presiden, Amerika Serikat berubah total. Hanya dalam waktu setengah tahun. Kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat dilantik pada tanggal 20 Januari, setiap 20 Januari ya. Dan 20 Januari itu kelahiran keponakan saya kalau tidak salah, serta kelahiran Rocky Gerung, tidak salah ya. Hari lahirnya Rocky Gerung ya. Joe Biden akhirnya mengumumkan kemenangan negeri Paman Sam atas sebaran corona. Bayangkan ya, tidak sampai 6 bulan kalau nanti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Nanti 20 Juli baru setengah tahun. Kurang 6 bulan Biden gelar pesta AS, deklarasikan menang lawan corona, tutupnya. Sobat era sekalian, kita tidak tahu ya apakah kemenangan yang betul-betul kemenangan atau sekedar kampanye bagi Joe Biden. Tapi kalau kampanye, buat apa Joe Biden mau berkampanye? Karena dia baru saja menang dan kepercayaan masyarakat Amerika Serikat ya lagi tinggi-tingginya terhadap Joe Biden karena presiden sebelumnya buruk dianggap, Donald Trump ya. Dan memang luar biasa Donald Trump ini, sampai ada lelucon begini soal pameran teknologi ya. Teknologi dari Amerika Serikat terakhir dipamerkan. Nggak ada apa-apanya katanya dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan ya. Di Amerika Serikat katanya kami baru kemarin mengoperasi orang dan otaknya kami ambil. Dan kemudian dia jadi presiden Amerika Serikat. Itu sebuah sindiran yang sarkastik ya. Orang nggak punya otak tapi bisa menjadi presiden negara adidaya, negara yang terbesar dari sisi kekuatan militernya paling tidak. Kalau ekonomi jangan-jangan sudah kalah dengan China ya. Belum memang, tapi paling tidak China terus maju pesat ya. Sehingga tidak heran kalau Presiden Megawati ya, presiden terus saya katakan presiden
former Presiden Megawati begitu terkagum-kagumnya dengan Partai Komunis Cina dan juga Xi Jinping ya, Presiden China, dengan atas kemajuan yang dicapai tersebut ya. Lupa dia sama W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya, bahwa kita tidak hanya membangun badan tapi juga jiwa yang paling penting ya. Jadi pembangunan tanpa didasari demokrasi, kebebasan, maka pembangunan tersebut menjadi horor ya bagi tidak hanya warga Cina sendiri yang kritis, tapi juga warga negara lain. Ekspansi bisnis Cina itu ya rata-rata banyak menggunakan pendekatan yang sangat tidak manusiawi ya. Bagaimana pekerja-pekerja Cina itu bekerja seperti mesin ala komunis lah, ala sosialisme ya. Tidak bisa protes, tidak bisa minta macam-macam dan lain sebagainya. Dan memang khas seorang bos, pengusaha pasti senang dengan anak buah yang tidak bakbi-bu seperti itu. Tapi apakah kita ingin menuju negara seperti itu? Negara yang merepresi penduduknya agar bekerja keras ya untuk tuan-tuan, kan tidak begitu. Karena negeri ini adalah negeri Pancasila, negeri bersama, di mana kesetaraan, equality itu menjadi sebuah tujuannya. Jadi setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Jadi ada equality before the law and government ya. Nah, pengertian kesetaraan dalam pemerintahan itu maksudnya sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Jadi walaupun warga negara biasa bukan berarti kita tidak setara dengan mereka-mereka yang sedang menjabat ya. Jadi kalau mereka punya hak untuk bersuara ya kita lebih lagi karena kita rakyat berdaulat ya. Nah, ini adalah tentu saja apa yang disampaikan Rizal Ramli ini adalah suara. Dan jangan mudah tersinggung juga kalau kekuasaan disindir seperti ini ya, karena faktanya adalah penanganan COVID-19 pada era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang gagal. Separuh gagal mungkin, atau 3/4 gagal, atau whatever it is kita mau mengatakannya. Yang jelas hari-hari terakhir ini sangat horor. Rumah sakit diserbu, penuh. Korban berjatuhan, yang meninggal banyak. Yang mau meninggal juga banyak. Ya, termasuk keluarga saya misalnya mengalami hal tersebut juga. Sebagaimana saya sampaikan dalam video-video terdahulu, mertua saya sekarang yang merupakan satu-satunya orang tua yang kami miliki karena ayah ibu saya sudah meninggal, ayah mertua sudah meninggal, dan ibu yang selama 17 tahun terakhir ikut saya ya setelah kematian ayah mertua ikut kami. Itu juga sedang dirawat di IGD, sebuah rumah sakit, dan tidak mendapatkan katakanlah tempat yang layak juga karena harus berimpit dengan pasien-pasien lainnya yang bermacam-macam, termasuk pasien kritis yang mau meninggal, yang baru sakaratul maut dan lain sebagainya, yang tentunya ya unfortunately pasti membuat stres siapapun ya, termasuk kami semua. Dan di rumah saya juga masih ada yang isolasi mandiri ya. Doakan mudah-mudahan sembuh istri, anak, dan juga salah seorang asisten rumah tangga. Jadi sobat era sekalian, fakta itu juga di depan mata dialami. Datang ke rumah sakit ini penuh, rumah sakit itu penuh, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak layak bagi pasien. Tapi apa mau dikata? Tidak ada alternatif lain. Dan ini adalah soal leadership, soal kepemimpinan, soal pilihan kebijakan. Ternyata kita tidak mampu membuat sebuah kebijakan yang komprehensif, dan justru kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang dininabobokan oleh para buzzer, di mana setiap kritik itu diserang oleh para buzzer pemerintah ya. Jadi faktanya adalah sekarang lah yang terjadi misalnya. Dan anehnya para buzzer masih menyalahkan Anies Baswedan misalnya. Itu. Padahal fenomena ini adalah fenomena di kota-kota besar ya, tidak hanya Jakarta. Susahnya rumah sakit itu di semua daerah. Dan ini kita bicara tentang kepemimpinan nasional.
Apakah Rizal Ramli mau menyindir kondisi yang ada hari ini ke negara ini? Allahu alam, saya juga tidak paham, tidak tahu ya. Lebih baik nanti kapan-kapan kita tanyakan sendiri ke Rizal Ramli. Tapi pelajaran dari Amerika Serikat itu penting, satu hal bahwa leadership, kepemimpinan ya, menghadapi sebuah krisis itu perannya sangat signifikan dan merupakan kata kunci. Kalau negara normal-normal saja, maka kita mengandalkan sistem. Itu yang normal-normal saja. Jadi sistem berjalan dengan baik, itu negara yang normal. Tapi kalau negara yang abnormal, yang menghadapi real attack, jadi virus pandemi ini real attack, pandemi COVID-19 ini real attack. Kalau kita menghadapi ancaman yang nyata seperti ini dan kita mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat atau krisis, maka leadership is a key. Kepemimpinan menjadi kata kunci. Bagaimana kepemimpinan bisa membawa kita keluar dari krisis. Tidak bisa dengan banyak kepala, dengan banyak katakan kepentingan yang saling bersilang dan lain sebagainya. Harus ada satu kepemimpinan yang mampu menggerakkan segala energi, daya upaya, dan kepemimpinan tersebut bisa membawa kita keluar dari krisis ini. Ternyata belum terjadi, untuk tidak mengatakan tidak terjadi ya. Jadi saya kira kalau orang seperti Rizal Ramli mengatakan, mengambil contoh Amerika Serikat, ya ini sekedar refleksi saja, saya tidak tahu apa maksudnya mau ke sini juga atau tidak ya. Ya saudara sekalian, coba kita bacakan ya komentar dari Sobat RH soal ini ya, bahwa kepemimpinan Joe Biden paling tidak membuat masyarakat lega dalam hal penanganan COVID-19. Kalau kita masih sebatas slogan-slogan dan promo-promo pemerintah ya, apa istilahnya ya, ya seperti promosi-promosi yang menyatakan bahwa segala sesuatunya seolah-olah masih baik-baik saja dan lain sebagainya. Kemudian secangkir opini acara kadrun untuk kadrun dungu. Luar biasa. Oke. Bung RH, kini banyak kalangan orang bawah menangis kelaparan. Ya, menangis kelaparan dan juga kena pandemi ya. Gara-gara opung, simak Bung Refli dengan seksama ambil manfaat, jangan asik saling mengolok-olok. Ya, terima kasih ya Helma Febrianti ya. Kemudian Pak Jokowi akan limbung jika Pak Luhut tidak di sampingnya. Jasa Pak Luhut sangat besar kepada Pak Jokowi, sehat selalu opung. Wah luar biasa ya. Begitu sidang putusan RS COVID semakin jadi dan berlanjut sampai Idul Adha. Ada apa kok COVID di negeri ini bisa milih jadwal? Bung Refli, kuncinya bebaskan HRS dan kawan-kawan. Wah ini ya. Bacakan komentar saya Bang Refli Firman. Komentarnya apa? Ini doang ya. Sinar Mas, apalagi ya. Bung tetap di jalan yang lurus ini, insya Allah ya. Paling tidak saya tidak mengatakan ini jalan yang semuanya harus dianggap benar, tapi paling tidak inilah keyakinan saya, keyakinan, mudah-mudahan menjadi keyakinan Sobat RH sekalian. Presiden ganti, kemudian buzzer pensiun ya, gitu. Sinar Mas ini bagus ya. Beda banget penanganan COVID di Indonesia dengan di luar negeri. Nggak berani lockdown, malah berebut korupsi ya. Bisa jadi korupsi dana-dana kesehatan ya yang saat ini luar biasa digelontorkan. Dan bukan rahasia umum lagi, mereka-mereka yang punya bisnis itu adalah mereka-mereka yang sekarang berada di lingkaran kekuasaan. Ini yang membuat kita miris ya. Saya pengen ya nanti suatu saat kalau orang menjabat, mau nggak dia membuat sebuah statement tidak akan berbisnis selama menjabat. Wah kalau bisa hebat sekali ya. Tapi ini kan kita tahu bahwa banyak sekali orang yang berbisnis ketika dia menjabat dalam jabatan pemerintahan. Kemudian
Ada juga yang bilang dijual kamera Sony dan dua lensa untuk makan beberapa bulan ke depan ya. Allahu Akbar ya. Ya, sobat RH sekalian, itu saja ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang meminta, misalnya saya berdebat dengan si A, berdebat dengan si B, berdebat dengan si C. What for? Buat apa ya? Sekarang ini bukan saatnya kita menang debat atau tidak. Ini adalah soal keyakinan. Nah, jadi kalau Anda yakin dengan apa yang disampaikan para buzzer, ya silahkan saja. Kalau Anda yakin dengan apa yang saya sampaikan, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Yang namanya kebenaran itu tidak tunggal pastinya di dunia ini. Yang penting niatnya. Asal niatnya baik untuk perbaikan bangsa ini, ya insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau niatnya misalnya tidak baik, hanya sekedar mencari katakanlah jabatan misalnya, ya yang maha kuasa pun akan tahu juga ya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya berjalan baik ya, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya ya. Tidak perlu juga menghiraukan mesin yang bekerja ya hanya untuk memojokkan atau menghina dan lain sebagainya. Silahkan, dalam alam demokrasi ya, saya selalu mengatakan Anda tidak akan hina kalau dihina, Anda tidak akan buruk kalau dibilang buruk. Yang penting adalah apa yang Anda sampaikan adalah sesuatu hal yang baik menurut keyakinan Anda. Oke, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, direpotin, diuber, dicecar di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.